saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita supaya saudara bisa hidup tenang, supaya saudara bisa tidur nyenyak. Itu rahasia firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami sungguh-sungguh perlu Tuhan yang menolong kami untuk tidak takut. Kami dapat hidup tenang dan dapat tidur nyenyak setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 23 sampai 25. Amsal pasal 3 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ada 3 hal penting di sini kalau sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama ialah kita bisa berjalan dengan aman. Saudara sekalian, saya mendapat berita misalnya dari peperangan yang terjadi sekarang di belahan dunia yang lain. Saya mendengar berita dari seorang ibu yang menyaksikan bahwa dia heran melihat mereka di sana itu setiap kali ada bunyi sirene, artinya apa? Ada serangan udara dari pihak musuh. Tetapi mereka sesudah mereka berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mereka semua bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan anak-anak bisa tidur dengan nyenyak. Bapak-bapak tidak ada.
Karena Bapak-bapak sudah bertempur ke garis depan. Saya rasa itulah yang betul-betul merupakan kebenaran dari firman Tuhan ini. Kalau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Oh, saudara-saudara sekalian, itu harapan kita semua. Ya, saya anak pedalaman yang kalau berjalan kami di sana tidak pernah pakai sendal. Kami jalan dengan kaki telanjang. Dan sudah tahu bahwa di hutan itu, terutama di dekat rawa-rawa itu apa namanya itu akar kayu yang timbul itu sedemikian rupa, hampir tidak bisa ada tempat berjejak. Tetapi kami sudah biasa di jalan seperti itu, sehingga kami jalan saja dengan aman. Kaki sudah terbiasa, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Maksud saya ialah, mari kalau ada sesuatu yang tidak nyaman pada perjalananmu, mari engkau sadar sekarang bahwa Tuhan mau mengajar, melatih kakimu supaya tidak mudah terantuk. Dan kadang-kadang kami berjalan malam di tempat jalan seperti itu, tapi kami tidak pernah jatuh, tidak pernah terantuk. Padahal cuma pakai lampunya obor. Obor dari apa? Dari bambu, terus ditaruh di situ apa namanya? Ditaruh minyak tanah dengan kain di situ dipakai. Pokoknya masih bisa lihat jalan lah. Itu maksudnya pada hari ini mari kita belajar sesuatu. Jangan selalu mengeluh. Kenapa jalan saya begini? Kenapa jalan saya begini? Tuhan punya maksud melatih kaki kita, melatih langkah kita, bahwa kita dapat berjalan dalam kondisi apapun juga bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan tenang, berjalan dengan aman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saya lihat, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Itu yang saya maksud tadi. Ya. Bagaimana dalam masa perang? Ya, sekarang pertempuran banyak yang menggunakan pesawat terbang, menjatuhkan bom. Kok mereka bisa ya? Sirene bunyi, tapi orang tetap tidur nyenyak. Mengapa? Tadi sebelum tidur mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pelindung kami, penjaga kami. Karena itu kami tidak perlu takut akan bahaya. Saudara pemirsa, ini amat sangat penting untuk kita sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Boleh jadi kita melewati jalan yang sulit seperti saya katakan tadi. Boleh jadi kita melewati ancaman musuh atau saingan kita. Tetapi kabar baiknya ialah bahwa kita bisa hidup tenang, hidup dalam damai sejahtera, dan kemudian dapat tidur nyenyak. Itulah yang terpenting untuk hidup kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ada satu masalah di sini, saudara sekalian. Latah namanya. Dikagetkan, dia mulai bilang copot, copot, copot. Nah, itu orang suka kagetan. Tapi Alkitab di sini mengatakan bahwa kalau kita memiliki Yesus, nah, saya belum pernah mendengar cerita Yesus, bacalah keempat Injil. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya belum pernah mendengar Tuhan Yesus kaget. Itulah pesannya hari ini kepada kita. Kita tidak perlu kaget-kagetan. Ya, ada orang yang kaget kemudian stroke, saudara sekalian. Karena dia punya tekanan darah tinggi. Oleh sebab itu jangan sembarangan ngagetkan orang. Nanti orang itu stroke, sudah yang dituntut nanti. Ya, walaupun sudah kenal baik dengan orang itu. Saudara sekalian, Tuhan menjamin kita tidak pernah kaget-kaget menghadapi masalah, menghadapi tuntutan orang atau apa. Kita tidak pernah kaget. Saya ingin menolong saudara sekalian. Ya, ada orang yang betul-betul tenang hidupnya. Kalau di kerajaan Inggris misalnya, itu dilatih.
Jadi mereka dilatih, biarpun ada bom bunyi di sebelahnya, mereka sedang naik kuda misalnya, anggota keluarga kerajaan, mereka tidak boleh kaget. Dan itu pernah terjadi kepada almarhumah itu Ratu Elizabeth. Ketika ada yang bunyi entah apa, mungkin mercon di sekitar dia, dia tidak pernah kaget. Apalagi kita kalau kita percaya kepada Yesus. Yesus yang tidak pernah kaget dan tidak bisa dikagetkan oleh orang. Itu yang ada dalam hati kita sekarang. Jadi percayalah, kita tidak akan pernah kaget-kagetan menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan kita ini. Jadi ingat baik apa yang saya katakan, ya. Tuhan memelihara kita secara sempurna, jalan hidup kita dijaga oleh Tuhan, dan mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam jalan yang aman dan tenang, dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa tidur nyenyak di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kami sudah dengar firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa hari ini, bahwa bersama dengan Yesus kami dapat menjalani hidup ini sesulit apapun juga kami sampai kepada tujuan. Dan Tuhan, kami berdoa, tolong kami semua supaya kami bisa tidur nyenyak di tengah badai sekalipun, dan kami tidak pernah kaget mendengar berita yang buruk atau apapun juga yang menimpa kehidupan kami. Kami tetap tenang karena ada Yesus yang tenang, Yesus yang pencipta langit dan bumi bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.